Perkenalkan, nama saya Melianti Saruksuk. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika ekonomi. Nah, statistika ekonomi itu apa sih? Statistika itu adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang efektif untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang pertama itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, siapkan data terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan range atau jangkauan. Yang keempat, menentukan panjang interval kelas. Yang kelima, menentukan nilai batas bawah pada kelas. Nah, di sini saya ambil contoh. Berikut adalah data sampel berat dari 30 mahasiswa aktif jurusan Statistika ITS. Nah, di sini kita bisa lihat datanya masih belum berurut ya. Nah, yang kedua itu, ini pertanyaannya, hitunglah distribusi frekuensi, diagram poligon, histogram, dan data OGIF, jumlah mean, median, dan modus, hubungan antara ketiga ukuran data pemusatan, rata-rata hitung apakah dapat dijadikan ukuran yang baik, hitunglah range-nya, hitunglah standar deviasinya, hitunglah koefisien relatifnya. Nah, selanjutnya itu di sini hal pertama itu kita urutkan dulu data yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian ini kita menentukan banyak kelas. Di sini banyak kelasnya diketahui dengan simbol K, N-nya itu banyak data. Untuk mencarinya ada rumusnya ini, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya di sini adalah 30, sehingga 1 tambah 3,3 log 30. Jadi K-nya sama dengan 5,87 dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya itu ada 6. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan range atau jangkauan. Nilai tertingginya adalah 85 dikurang 40 sama dengan 45. Dan menentukan panjang interval kelas itu, range-nya tadi ketahui 45, banyak kelasnya ada 6. Panjang kelasnya dengan rumus R per K atau 45 dibagi 6. Hasilnya 7,5 atau kita bulatkan menjadi 8. Nah, di sini bisa kita lihat tabel frekuensinya, ada kelasnya sampai kelas ke-6. Intervalnya tadi, jaraknya itu atau intervalnya itu tadi ada 8, jadi 40 sampai 47. Ini ada jumlah frekuensinya, 8, 15, 3, 2, 0, 2. Tapi kelasnya itu, kelas diketahui dari nilai batas bawah. Batas bawah itu dikurang 0,5 sehingga hasilnya 3,95. Begitu juga sampai seterusnya. Frekuensi kurang dari ini dimulai dari angka yang paling kecil 0 sampai dengan 30 sesuai dengan jumlah data. Begitu juga dengan frekuensi lebih dari itu dimulai dari angka yang lebih besar sampai angka yang terkecil. Tapi kelas diperoleh dengan mengurangi 0,5 dari batas bawah interval, sehingga interval 40 dikurang 47 diperoleh batas bawahnya dengan mengurangi 40 dikurang 0,5, 39,5. Nah, selanjutnya membuat histogram, poligon, dan kurva OGIF. Histogram itu adalah tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Nah, poligon itu apa? Poligon itu juga disebut banyak sudut. Merupakan bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sirkuit, poligon, atau segi banyak yang merupakan sebuah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. OGIF apa? OGIF adalah bentuk penyajian data dalam bentuk grafik dengan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif atau sering disebut grafik frekuensi meningkat. Nah, selanjutnya itu ada di sini, ini kurva OGIF-nya saya tampilkan dalam bentuk gambar. Kita ketahui ya, ini frekuensinya dan ini nilai batas bawahnya. Ini frekuensi lebih dari angka tertinggi ke yang terendah, sedangkan frekuensi kurang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, ini juga histogram dan poligon saya tampilkan dalam bentuk gambar ya. Ini kita ketahui ada ini histogram. Yang petak-petak ini, histogram dan garis ini adalah poligon. Selanjutnya itu, mean, median, dan modus. Mean itu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, rumusnya di sini kita ketahui ya, ini untuk data tunggal, dan ini untuk berkelompok. Karena datanya berkelompok, kita masukkan rumus yang ini.
Nah, di sini udah diketahui ya, kelas, frekuensi, frekuensi kumulatif, XI, dan hasil perkalian dari XI dengan frekuensinya. Ini udah ketahui ya, jumlahnya semua itu 1601. Nah, di sini ada mean. Mean itu sigma FI XI dibagi sigma FI. Jadi 1601 dibagi 30 sama dengan 53,36. Jadi nilainya meannya itu 53,36. Selanjutnya itu ada median. Median itu juga kita sebut dengan nilai tengah atau nilai yang letaknya di tengah dengan data yang telah diurutkan. Ini untuk data tunggal, rumusnya ini untuk yang berkelompok. Nah, di sini ada keterangannya ya, bisa dibaca sendiri. Dan ini ada mediannya tadi, udah diketahui semuanya. Kita masukkan ke dalam rumus nih, 47,5 ditambah setengah kali 30 kali FK dikali P, 47,5 tambah 15 kurang 8 bagi 15 kali 8, hasilnya itu adalah 47,5 ditambah 3,736, 51,26. Nah, modus itu adalah data yang paling sering keluar atau data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Modus itu dilambangkan dengan MO. Rumusnya adalah ini. Keterangannya diketahui ya ini ya. Nah, selanjutnya itu, ini ada modus, kita masukkan ke dalam rumus, diketahui D1-nya itu 7, D2-nya 12, TB-nya 47,5, dan panjang kelasnya itu 8, sehingga modus TB tambah di D1 per D1 tambah 2 dikali P, 47,5 ditambah 7 per 7 tambah 12 kali 8, 47,5 tambah 0,37 kali 8, hasilnya 50,46. Nah, hubungan pengusatan. Bagaimanakah hubungan median, mean, dan modus? Kita ketahui tadi mean itu 53,36, median 51,236, modus 50,46, sehingga nilai mean lebih besar daripada median dan lebih besar daripada modus. Hubungan antara ketiga pemusatan, yaitu jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terbentuk di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng ke kanan atau kemencengan positif. Kurva condong ke kiri karena terdapat data ekstrim yang tinggi. Ada 3 ya bentuk hubungan pemusatan, ada yang menceng ke kiri, ada yang simetris juga. Nih, saya tampilkan dalam bentuk gambar juga, bisa dilihat nih, modus, median, dan rata-rata atau mean. Selanjutnya rata-rata hitung yang baik. Apakah tadi ukuran yang tadi dapat dijadikan rata-rata yang baik? Iya, jawabannya iya ya. Karena apa? Rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik karena rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan inti dari data dan data yang mewakili keputusan data. Nah, range-nya itu data terbesar dikurang data terkecil. Ini kita ketahui ya, nilai tengah kelas pertama itu 40 tambah 47 bagi 2, hasilnya 43,5. Nilai tengahnya, nilai tengah terakhir 80 tambah 87 dibagi 2, hasilnya 83,5. Nilai range-nya 83,5 dikurang 43,5 sama dengan 40. Nah, di sini standar deviasi. Standar deviasi ini ya, ada interval FI, XI, FI, XI, X dikurang rata-rata, X dikurang rata-rata di pangkat kedua, dan ini hasil perkalian dari X dikurang rata-rata bagi 2. Ini hasilnya ini ya, hasilnya Fx dikurang rata-rata sama dengan 3159,468. Nah, jadi standar deviasinya tadi, sigma F dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi M dikurang 1 sama dengan 3159 di 468 dibagi 29, hasilnya 108,947172,414. Nah, jadi standar deviasinya itu akar dari 1,108,947172,414. Hasilnya adalah 10,437. Nah, di sini ada koefisien korelatif.
Koefisien korelatif itu apa sih rumusnya? Koefisien korelatif itu adalah X per N. Ini N-nya dikali 100, jadi 10,437 dikali 30, dibagi 30 dikali 100, hasilnya 34,79. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.